kita sekarang akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kezaliman tadi. Ini termasuk salah satu daripada bentuk kezaliman seorang manusia terhadap dirinya. Makanya tadi saya katakan pengajian atau pelajaran yang kita pelajari ini adalah film seri. Kalau tiba-tiba kita mungkin yang tidak pernah hadir, yang tidak pernah mendengarkan, kemudian baru pertama kali mendengarkan, mungkin kalian akan mengatakan, ini Habib ini ngomong apa sih kok ngelantur? Kan apa-apa murmur bahas dolim. Lah bukan. Ini kita sekarang sedang mempelajari daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang mana di dalam kitab Bidayatul Hidayah kemarin kita sudah di dalam bab yang kedua yang membahas tentang menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada menjauhi kemaksiatan tersebut, kunci utama yang paling besar yaitu kita harus bisa menaklukkan hawa nafsu. Mau menaklukkan hawa nafsu, kita harus menaklukkan ajudan daripada ajudan nafsu tersebut. Salah satunya kemarin yang kita pelajari yaitu adalah masalah su'ul khuluq. Dan orang bisa akhlaknya menjadi jelek, menjadi bobrok kalau dia mempunyai 4 karakter. Yaitu yang pertama kemarin kita pelajari adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Dan yang kedua dikatakan al-zulm, yaitu zalim terhadap dirinya. Ini adalah penyebab daripada orang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita dan mengancam kita tentang masalah orang yang berbuat zalim terhadap dirinya atau berbuat zalim di dalam kehidupannya. Allah mengatakan wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Hei kalian, jangan kalian pernah mengingat, jangan kalian pernah mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melupakan perbuatan kezaliman yang pernah engkau lakukan. Ya, ini ingat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu itu semua tercatat dan nanti kamu akan dipertanggungjawabkan atas kezaliman tersebut. Loh, kezaliman yang bagaimana? Kezaliman yang bagaimana? Yaitu kezaliman yang telah kita pelajari kemarin, yang telah dibagi oleh ulama, yang telah dikatakan bahwasannya macam-macamnya kezaliman itu di dalam kehidupan ada 3. Yang pertama kemarin ada mungkin orang zalim terhadap dirinya, dan yang kedua dikatakan ada orang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keterlaluan, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya orang itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan wadzalika bikufrihi billahi ta'ala. Orang dikatakan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kita sekarang mereka mungkin banyak yang mereka itu Islam dan mereka mempercayai bahwasannya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka masih melakukan kelakuan-kelakuan syirik, perbuatan-perbuatan syirik, dan mereka bahkan mengatakan ada kekuatan dan ada sesuatu yang bisa merubah kehidupannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ini termasuk kezaliman. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan perkataan ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian daripada sesuatu yang dikatakan zalim, karena zalim tersebut itu yang akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Kehidupanmu akan berantakan gara-gara kezalimanmu. Kehidupanmu akan morat-marit gara-gara kezalimanmu. Wal iyadu billah. Ya makanya ya Rasul memberi kepada kita itu ajaran, pelajaran, kemudian peringatan. Allah Subhanahu wa taala pula di dalam Al-Qur'an. Itu semua kan untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk kita fahami. Jadi jangan cuma kita menghafalkan dan kita mendengarkan dan kita anggap itu begitu saja. Enggak. Semua nanti itu ada pertanggungjawabannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Hajjatul Wada beliau telah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, ya,
Beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya dengan perkataan taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yaitu ajaran yang terang benderang. Tidaklah siapapun orang tidak mengikuti ajaranku atau alasan mereka tidak mengetahui tentang ajaranku, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Wal iyadu billah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Hajjatul Wada mengumpulkan sahabat-sahabatnya, ya, sampai ibaratnya Nabi Muhammad itu menyumpah kepada sahabat-sahabatnya, hal balagh, apakah aku telah menyampaikan ajaran risalah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan benarnya? Langsung mereka semua para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, balagh. Na'am ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan semuanya. Anda telah menyampaikan semuanya. Diulang beberapa kali itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pesan Rasul yang paling terakhir yaitu dikatakan falyuballighi syahid minkumul ghaib. Kata Rasul, memang di tempat ini bukan semuanya hadir. Akan tetapi risalahku tolong sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di tempat yang mulia ini. Makanya mereka semua para sahabat, mereka adalah umanaur Rasul. Mereka adalah orang-orang penerus generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyampaikan risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan hal tersebut oleh sahabat-sahabat Nabi, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama sampai di zaman kita sekarang ini. Makanya sekarang kalau ada orang ngomong di zaman kita sekarang ini, mana di dalam apa namanya hadis kan tidak ada, ya, di dalam Al-Quran kan tidak ada, di dalam hadis kan tidak ada. Itu kan cuma perkataannya ulama. Hei, ulama mereka itu adalah pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Mereka adalah pewarisnya risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mendapatkan pesan langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan falyuballighi syahid minkumul ghaib. Kita semua yang mengetahui tentang hukum, kita semua yang mengetahui tentang agama, kita semua yang mengetahui tentang syariat, kita mempunyai tugas masing-masing untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Makanya tentang masalah-masalah yang kita pelajari sekarang ini, sedikit demi sedikit kita jadikan hal tersebut untuk introspeksi bagi diri kita. Kita rubah sedikit demi sedikit kehidupan kita, dan kita rubah orang-orang lingkup yang paling kecil, yaitu yang ada di rumah tangga kita. Termasuk istri-istri kita, termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita, termasuk tetangga kita, orang-orang dekat kita. Mereka adalah semua orang yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipimpin. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa mengikuti dengan benar ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semua diberi petunjuk di dalam kehidupan ini dengan jalan yang paling benar, jalan yang dikatakan shiratal mustaqim, jalan yang sudah tidak ada sama sekali gangguan dan halangan di dalam jalan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan itu semua kecuali kembalinya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalinya kita kepada penerus daripada penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingat yang kedua tadi dikatakan, yaitu orang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik. Kemudian nanti insyaallah di minggu yang akan datang kita lanjut lagi, yaitu zalimnya orang kepada orang lain. Kemarin zalimnya orang terhadap dirinya, hari ini zalimnya orang kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di minggu depan kita lanjut lagi, yaitu dikatakan zalimnya orang kepada orang lain, kepada sesama. Ya, insya Allah akan kita lanjut di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.